Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Judul pembicaraan kita kali ini adalah Ruang Pesta yang Kosong. Oleh karena COVID-19, banyak mal menurun pengunjung. Gereja-gereja kosong karena COVID-19. Bekerja dari rumah karena COVID-19. Akhirnya sekolah kosong karena COVID-19. Banyak pesta nikah batal karena COVID-19. Alkitab mencatat sebuah perumpamaan Tuhan Yesus tentang perkawinan yang tidak ada tamunya. Matius 22 ayat 2 firman Tuhan berbunyi, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Bapak Ibu pendengar dimanapun saudara berada, Alkitab mencatat sebuah pesta yang besar dan mewah, meliputi 127 daerah, yaitu pesta Raja Ahasweros. Di dalam buku Ester 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layaknya bagi raja. Ayat 8, adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Pesta yang sangat mewah, melibatkan 127 daerah. Saya yakin bahwa pesta yang diceritakan Yesus pasti lebih hebat dari pesta Raja Ahasweros. Karena pesta ini bukan meliputi 127 daerah, bukan meliputi 1000 daerah, bukan meliputi 2000 daerah, tetapi meliputi seluruh alam semesta. Pesta nikah itu kemudian dicatat di dalam Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Rupanya pernikahan yang dimaksudkan itu adalah pernikahan anak domba, yaitu Yesus sendiri. Sebelum pesta dimulai, pemilik pesta mengirim utusan untuk menyampaikan undangan pesta kepada masyarakat. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Pesta anak domba itu segera akan dimulai. Tetapi undangan menolak untuk datang. Apa alasannya mereka menolak untuk datang? Ada ayat Alkitab yang mencatat tentang pergi ke pesta nikah. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 7, 2 dan 4, ayat firman Tuhan berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukacita, bersukaria. Saudara-saudara, teman-teman pendengar dimanapun saudara berada, ayat ini seolah-olah mengcounter akan undangan pesta anak domba itu. Sesungguhnya setan adalah pengutip ayat terbaik, maka jangan terkecoh, sebab pesta itu bukan pesta biasa, tapi pesta ini adalah pesta yang luar biasa, pesta anak domba Allah. Pesta anak domba Allah adalah pesta terakhir, pesta yang membawa umatnya untuk pulang ke rumah. Oleh karena itu ayat yang terdapat di dalam pengkhotbah itu tidak termasuk di dalam panggilan ini, sebab panggilan ini adalah panggilan terakhir untuk datang kepada pesta anak domba. Di dalam Matius 22 ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Kesempatan kedua diberikan kembali kepada masyarakat untuk datang. Karena pesta itu ruangannya semua sudah tersedia,
tinggal datang, masuk, dan menikmatinya. Bersuka cita bersama dengan Allah, bersama dengan Tuan pesta. Penerima tamu sudah disiapkan, musiknya sudah disiapkan untuk menerima tamu. Namun di ayat yang kelima dari buku Matius pasal 22, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada pergi mengurus urusannya. Saudara-saudara, kesempatan kedua ini pun orang-orang tidak mengindahkannya. Mereka justru meninggalkan pesuruh-pesuruh ini. Mereka pergi mengurus bisnisnya, mengurus usahanya. Bukan hanya itu, ayat 26 mengatakan, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Mereka merasa terganggu oleh karena undangan itu. Mereka merasa bisnis mereka akan berhenti jika mereka menghadiri pesta anak domba itu. Gantinya mereka menerima undangan itu. Mereka membunuh para pembawa undangan itu. Di dalam buku Lukas, cerita yang sama kembali diceritakan. Lukas 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta maaf. Aku baru memperluas bisnisku. Saya baru membuka PT yang baru, membuka CV yang baru, membuka usaha yang baru di daerah lain. Minta maaf, saya tidak bisa datang. Ada lagi yang mengatakan di dalam ayat 19, Lukas 14 ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf. Saya baru saja buka cabang di luar daerah. Saya mau pergi ke sana dan saya tidak bisa datang. Ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang. Pertanyaannya, berapa anggota jemaat yang hadir di acara Rabu malam? Berapa anggota jemaat yang hadir di Vesper? Berapa anggota jemaat yang hadir di kumpulan rumah tangga? Berapa anggota jemaat yang hadir di hari Sabat? Berapa jemaat yang hadir di tutup Sabat? Apakah sama banyak atau tidak? Kenapa kalau corona gereja kosong kita marah? Sementara ketika tidak ada apa-apa, gereja pun kosong. Apa alasan mereka tidak hadir pada acara kebaktian? Bisa saja bentuk penolakannya berbeda, tetapi prinsipnya sama dengan alasan orang-orang yang menolak datang ke pesta anak domba itu. Hanya oleh karena masalah bisnis, masalah usaha, masalah perut, dan masalah makan. Orang-orang yang menolak datang ke pesta itu sudah merasa cukup, atau sebaliknya masih kurang sehingga harus terus dikejar sehingga tidak ada waktu untuk datang ke pesta anak domba itu. Nyonya White menulis dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 19. Manusia telah menjadi korban kebengisan setan. Mereka bergerak menuju dengan suasana yang suram, menuju kebinasaan kekal. Sadar atau tidak sadar, kita sedang dalam perjalanan menuju kepada kebinasaan kekal. Jika kita tidak menerima panggilan, jika kita tidak menerima undangan dari anak domba itu. Matius 22 ayat 9. Sebab itu pergilah kepada persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Undangan itu kemudian dialihkan kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan tamu. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang yang lumpuh. Baik orang jahat, orang baik, orang lumpuh. Akhirnya hamba-hamba itu pergi dan membawa orang itu datang ke pesta. Orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang jahat mewakili semua orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pantas masuk ke sorga. Yesus berkata di dalam buku Matius ayat
21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Contoh dari perempuan-perempuan sundal itu, ada Rahab di dalam perjanjian lama, ada Maria di perjanjian baru. Mereka telah menyambut kasih karunia Allah yang memberikan hidup kekal. Mereka telah menyambut undangan untuk pesta anak domba itu. Mereka datang dan menikmatinya. Mereka lah orang buta, orang timpang, orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Banyak orang di tempat terhormat, tetapi lupa, bahkan tidak mau menerima undangan itu. Maka di dalam Matius 22 ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Tetapi orang itu berdiam saja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tetapi kita tidak bisa datang sebagaimana kita datang ada syarat, yaitu kita harus menggunakan pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Yesaya 61 ayat 10 berkata, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kita bisa masuk ke dalam pesta itu karena menggunakan jubah kebenaran Kristus. Dan jubah kebenaran Kristus itu adalah pemberian cuma-cuma dari Yesus Kristus. Dia memanggil kita dan memberikan jubah kebenaran itu agar kita bisa masuk ke dalam pesta itu. Dan Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Apa artinya? Untuk masuk ke dalam pesta itu, para hamba-hamba itu dibunuh karena mereka menolak undangan itu. Dan ada orang yang mau datang pun tidak sampai. Tetapi bagi mereka yang sempat datang, mereka membasuh jubahnya pada darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Yesus Kristus yang membuat pesta itu. Yesus Kristus yang menjadi pengantin itu, mengundang semua umat Tuhan untuk datang. Umat Tuhan yang mengikuti Tuhan kemanapun dia pergi. Umat Tuhan yang suka mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Dalam Matius 24 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Karena mereka menolak undangan itu. Ruang pesta itu masih kosong dan pesta itu menunggu Anda. Pesta anak domba itu segera dimulai. Masih ada kesempatan bagi Anda dan saya untuk mengikutinya. Dengarlah panggilan Yesus Kristus, datanglah kepadanya. Di dalam Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Apa yang menghalangi Anda? Waktu segera tiba. Kesempatan kedua akan berakhir.
Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Iya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau menerima undangan-Mu untuk masuk ke pesta anak domba itu. Jika hati kami masih keras, ubahkanlah. Jika mata kami tidak melihat, bukakanlah, sehingga kami dapat melihat dan mendengar akan panggilan, dan kami segera datang. Terima kasih untuk jawaban yang pasti, karena kami minta semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.